Sudah, Pak. Ya, nah, ini ya. Jadi ini yang tampilan sebelumnya tadi ya, maaf tadi keluar ya. Jadi ini adalah istilahnya paling banyak dicari ya di Upwork ya. Jadi beberapa bidang-bidang apa namanya keterampilan yang banyak diminati ya 10 ya. Nah ini detailnya ini. Jadi ada 15 ini ya. Yang ini tahun kemarin ya tahun 2020 ya. Jadi setiap akhir tahun Desember itu Upwork itu merangkum semua pekerjaan yang paling banyak di Upwork ya. Nah, yang pertama itu adalah JavaScript. Nah, ini JavaScript luas ya ini ya. Jadi bukan hanya JavaScript pure ya, atau native itu ya yang JavaScript biasa itu, tapi dia sudah melingkupi framework-frameworknya ya, seperti kayak React, kayak Vue, kayak jQuery, kayak apa namanya Angular dan sebagainya. Jadi kalau jenengan sekarang belajar JavaScript, ya itu masih prospek ya untuk beberapa tahun ke depan karena memang dia masih masuk ke top ya. Bahkan pada saat ini kalau jenengan cari di Google ya, top bahasa programming Java masih masuk di top 3 itu. Nah, ini. Nah, selain itu juga sekarang JavaScript sekarang juga mudah sekarang untuk menggabungkan dengan aplikasi mobile. Nah, itu karena itulah JavaScript sekarang masih menduduki peringkat pertama ya. Kemudian yang kedua CSS ya, mungkin sudah pernah belajar web development ya, sudah kenal CSS ya. Ini juga banyak dicari juga di Upwork. Kemudian HTML, kemudian keempat website development, ini mungkin buat web profile sebagainya dia masuk juga. Kemudian bahasa backend ini ada PHP juga masih masuk ya, PHP. Ya ini meskipun banyak orang sekarang mencemooh PHP ya karena mungkin katanya bahasa kuno dan sebagainya, tapi dalam kenyataannya ya dalam dunia kerja PHP itu masih sangat dibutuhkan. Ya itu karena memang bahasa simple dan gampang dan banyak komunitasnya. Nah, ini ya PHP ini. Jadi saat ini kalau jangan survei ya, jadi tutorial komunitas kemudian penanganan error paling banyak dan mudah dicari adalah PHP. Karena memang komunitasnya paling besar meskipun ya tadi banyak mungkin yang bilang PHP itu bahasa kuno dan sebagainya, tapi secara kenyataan PHP itu sampai saat ini untuk klien-klien masih banyak yang memakai. Kemudian yang keenam itu API development ini. Jadi API development itu adalah contohnya gini ya. Jadi contohnya saya ingin membuat sebuah aplikasi website ya. Nah, saya ingin ada pihak ketiga atau website lainnya ya. Mungkin contohnya mungkin kayak Bank BCA ya. Nah, Bank BCA itu dia punya API ya. Jadi untuk mengakses keuangan transaksi kita bisa menggunakan API itu sehingga kita bisa mengakses keuangan transaksi kita di BCA. Jadi contohnya ya tadi ya BCA atau Bank Mandiri dia punya API sehingga dengan API tersebut pihak ketiga atau pihak pengembang lainnya atau pembuat website lainnya itu bisa mengecek saldo, kemudian juga mengecek transaksi. Nah, itu adalah API ya. Kemudian juga mungkin contohnya di SMS Gateway ya, contoh ada penyedia SMS ya kayak di Twilio dan sebagainya itu dia menyediakan API sehingga kita bisa mengirimkan SMS dari web kita. Atau mungkin ada lagi mungkin contohnya PayPal ya. PayPal itu dia adalah untuk membayar online ya. Nah, PayPal itu dia menyediakan API sehingga kita bisa melakukan pembayaran melalui website kita. Nah, itu. Jadi dengan API itu kita bisa dengan API itu kita bisa mengeksekusi semua sistem yang ada dari penyedia API tersebut ya, itu. Sehingga kita nggak perlu tahu ya dalamnya backend-nya, database dan sebagainya, kita tinggal akses API-nya saja sehingga kita bisa mengakses sistem yang ada dalam sistem tersebut ya. Nah, contoh lainnya mungkin kita membuat sebuah aplikasi ya, aplikasi kayak ongkir ya, ongkir pengiriman untuk kayak di JNE itu ya. Nah, agar semua sistem atau orang lain ya, website lain bisa tahu harga biaya berapa sih biaya pengiriman dari Malang ke Blitar atau dari Blitar ke Jakarta. Nah, apa namanya JNE tadi dia menyediakan API. Nah, API itu tinggal kita panggil dalam sistem website kita. Nah itu. Nah saat ini API development itu sangat tinggi ya peminatnya karena memang hampir semua sistem ya baik itu sistem keuangan dan sebagainya itu sekarang sudah menyediakan API sehingga memudahkan sistem tersebut digunakan oleh sistem-sistem yang lain. Kemudian nomor 7 ini WordPress ini juga masih paling banyak ya karena memang hampir semua website pribadi sekarang masih pakai WordPress ya. Nah ini masih banyak ya. Ini kemudian HTML5 web design, kemudian Python. Nah, Python itu termasuk baru ya bahasa pemrograman, tapi sudah mulai naik ya Python. Jadi kalau jenengan pengen belajar bahasa pemrograman yang paling mudah saat ini, ya belajar Python ya. Kalau kesulitan belajar Java, kesulitan belajar PHP dan sebagainya, bisa lari ke Python. Karena memang Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami oleh manusia. Itu. Karena dia memang paling terakhir muncul ya dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian web application ini adalah sistem ya, jadi kayak membuat aplikasi untuk tracking, aplikasi booking, aplikasi untuk siakat, kemudian aplikasi untuk untuk inventory itu termasuk di web application.
Kemudian ke-12 API integration. Nah, bedanya kalau API development tadi kita membuat sebuah API yang bisa diakses oleh website lain. Nah, kalau API integration berarti kita mengintegrasikan API yang sudah dibuat oleh penyedia API tadi. Nah, ini juga masih tinggi ya, nah, karena saya sendiri juga sering ya mengerjakan API integration ya. Jadi saya membuat sebuah website ya, yang mana pemiliknya itu pengen mengintegrasikan dengan PayPal, pengen mengintegrasikan dengan TransferWise, pengen mengintegrasikan dengan Mayop dan sebagainya. Itu adalah API integration. Kemudian 13 jQuery ini, nah, meskipun dia juga istilahnya katanya orang-orang yang sekarang sudah belajar tuh dalam bahasa programan kuno karena enggak bisa se-fleksibel framework jQuery JavaScript lainnya, tapi dia masih menduduki posisi ke-13. Kemudian MySQL database yang terakhir adalah React. Nah, ini adalah top 15 ya. Jadi kalau jenengan pengen dapat job di Upwork ya paling enggak menguasai 15 ini ya, meskipun masih banyak bidangnya, tapi ini adalah yang paling banyak dicari di Upwork. Nah, kemudian untuk Upwork itu ada dua macam pekerjaan ya. Yang pertama yaitu yang fixed price ya. Yang kedua adalah hourly atau jam-jaman ya. Fixed price adalah job di mana kita dibayar setelah selesai atau juga bisa dengan menggunakan pembayaran milestone sesuai kesepakatan kita dengan klien. Ini jadi ini sama kayak kita ngerjakan job lokal ya, kita ada job mungkin project buat website 2 juta, kita DP-nya berapa, kemudian setelah selesai berapa, ini adalah fixed price ya, sama dengan di job-job lokal ya. Kemudian hourly, nah ini yang mungkin beda ya, dengan sistem konvensional lokal ya, adalah model pekerjaan yang kita dibayar tiap jamnya ya, bahkan berdasarkan tracking time-nya kita dibayar per 10 menit ya. Jadi ini ada aplikasi, ada software-nya ya, jadi nanti di track ya, di tracking, itu apa namanya berapa jam kita kerja, bahkan 10 menit pun kita masih dibayar ya. Nah ini untuk model hourly job, Upwork menyediakan tracking software yang secara otomatis merekam semua aktivitas selama kita menyalakan. Jadi selama kita kerja hourly itu kita harus menyalakan tracking software yang disediakan oleh Upwork ya. Yang mana itu akan menghitung berapa kali keyboard kita ditekan dan berapa kali mouse kita klik, dan juga ada screenshot dari halaman komputer kita. Ya, jadi nanti klien juga bisa ngecek ya per 10 menit ya berapa kali aktivitas kita untuk mengetik, berapa kali aktivitas kita klik mouse-nya, kemudian tampilan screenshot dari apa yang kita buka di komputer juga akan tampil di laporan dari Upwork-nya. Nanti akan saya tunjukkan ya itu. Nah ini contoh yang contoh fixed price ya. Ini contoh pekerjaan saya tahun kemarin ya. Jadi di sini kelihatan ya. Ini kita membuat sebuah saya lupa 3 simpel apa itu ya. Jadi budgetnya dari klien adalah $60 ya ini. Nah ini jadi di sini ada milestone ya. Jadi ini biasanya sepakat dulu di awal ya. Jadi DP-nya berapa atau DP 10. Nah, kemudian setelah kita setuju maka akan masuk ke escrow biasanya. Jadi di dalam Upwork itu dia mengenal sistem in escrow ya. Jadi sebelum pekerjaan selesai, ketika pekerjaan mulai itu klien diharapkan, klien perusahaan yang meng-hire kita ya, itu memasukkan budget yang kita setuju itu di dalam in escrow ya. Jadi kalau sudah masuk in escrow berarti uangnya klien sudah masuk ke Upwork itu. Ya, jadi dia sudah masuk ke Upwork ya. Jadi istilahnya uangnya bukan di klien lagi, tapi posisinya sudah di dalam Upwork. Jadi sudah dijamin bahwa uang itu sudah masuk di dalam sistemnya Upwork ya itu. Nah, nanti setelah pekerjaan selesai, baru klien akan approve, dirilis, uangnya akan masuk ke dalam rekening Upwork kita itu. Jadi di sini ada akses escrow ya, mungkin sama kayak sistemnya mungkin kalau di Indonesia Rekber itu loh, rekening bersama ya. Mungkin kalau pernah jual beli di Kaskus atau mungkin di Tokopedia mungkin ada yang mengenal Rekber, rekening bersama itu ya, itu sama ya. Jadi ada pihak ketiga yang menampung uang kita ya, yang mana uang kita nanti baru diserahkan kalau barang sudah sampai ya. Nah, ini sama. Ya, di Upwork itu dia ada escrow ya, sistem escrow ya. Tapi yang menghandle dan mengelola adalah Upwork sendiri ya. Jadi Upwork akan bertanggung jawab kalau klien tersebut lari dan sebagainya itu. Jadi budget ini akan masuk ke dalam escrow. Makanya nanti kalau nanti akan saya terangkan dari pekerjaan ya, tipe-tipe klien apa yang bisa kita aplikasi apply atau kita lamar ya itu. Nah ini, jadi kalau sudah masuk in escrow ini, maka insya Allah nyaman ya, karena apa, uangnya klien itu sudah ditransfer dari debit card atau dari PayPal-nya atau dari kredit card-nya ke dalam Upwork ya. Jadi istilahnya uang itu sudah benar-benar dipegang oleh Upwork ya. Itu. Jadi waktu kita minta pencairan gampang ya. Meskipun kliennya itu dia nakal nggak dirilis ya, itu setelah beberapa hari kita komplain ke Upwork bahwa kerjaan kita selesai, itu bakal akan dirilis oleh Upwork, asalkan tugas kita, pekerjaan yang sudah disepakati antara kita dan klien itu sudah benar atau sesuai ya itu.
kadang gini pengalaman saya sendiri ya, pengalaman saya dengan teman-teman itu ya, itu kadang-kadang itu klien itu dia sudah masukkan di escrow, kita mulai kerja. Kadang tidak responsif, kadang mungkin kita email seminggu kemudian balas sebagainya. Kita sudah selesai selama seminggu belum ada kabar. Nah itu biasanya kita bisa kontak bantuan Avok untuk merilis pembayaran ya. Tadi sarannya apa? Ya pekerjaan kita sudah selesai sesuai dengan permintaan dari klien karena ada kan di situ ada emailnya kan, email rekomendasi sebagainya seperti itu. Nah, itu. Nah untuk yang fixed ya itu. Kemudian yang untuk seperti contohnya ya, jadi hourly itu adalah pekerjaan mingguan ya. Jadi hitungannya adalah mulai Senin pagi jam 7 pagi sampai Senin pagi jam 7 berikutnya ya. Itu. Jadi jam 7 pagi itu kita mulai ya. Jadi kalau kita dijatah 20 jam per minggu, maka hitungannya 20 jam per minggu jatah kita itu dimulai dari jam 7 pagi Senin sampai jam 7 pagi Senin berikutnya. Jadi selama 7 minggu itu kita bisa menggunakan 20 jam jatah kita untuk bekerja. Bebas ya. Ya mungkin ada sepakatan dari lain kerjanya jam segini-segini atau mungkin bebas, yang penting selesai. Nah itu. Nah, tampilan reportnya seperti ini ya. Jadi kelihatan di sini ya. Ini pekerjaan saya lama ya, saya yang lama ya, tahun 2013 dulu ya. Jadi ada report selama 24 jam kita kerja berapa jam. Minggu ini berapa, minggu kemarin berapa, sejak awal berapa jam. Nah ini. Seperti ini. Ini adalah contoh tampilan pekerjaan setelah jam-jaman. Nah, untuk laporannya tadi seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah bekerja jam-jaman, itu akan tampil seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini kelihatan semua ya. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi dia dihitung per 10 menit ya, Mas ya. Jadi tampilannya. Jadi tampilan seperti ini ya. Jadi kelihatan di sini ada aktivitasnya ya ini. Jadi ini kelihatan ya. Aktiviti level 10. Selama 10 menit saya mengetik 140 keyboard dan 243 mouse click. Ya ini. Juga tampilan screenshot apa yang saya kerjakan itu ada semua di sini. Nah ini. Jadi software-nya ini merekam semua aktivitas ya, mulai dari ini menit ke ini berapa keyboardnya, mouse-nya berapa. Merekam semua. Nah ini. Ya, termasuk screenshot-nya, bahkan mungkin ada klien yang membutuhkan tampilan dari istilahnya webcam itu juga tampil nanti di sini kalau klien menginginkan ya. Jadi memang banyak klien nggak menginginkan itu, tapi ada beberapa klien juga yang minta kita ketika kerja harus ada gambar dari foto wajah kita. Nah ini kata klien tinggal kemana gitu. Nah, itu ada. Tapi kalau banyak klien juga yang nggak menginginkan seperti itu ya, hanya seperti ini aja ya. Jadi cuma screenshot dari tampilan kerja kita dan juga hitungan dari berapa keyboard dan mouse-nya, sehingga nanti klien bisa mereview ya. Jadi setelah kita kerja seminggu ini, minggu kedepannya itu selama seminggu itu klien mereview ya, mereview lembar kerja kita ya. Jadi ini sesuai apa enggak? Kalau enggak sesuai dihapus. Nah itu klien seperti itu ya. Jadi setelah seminggu kita kerja ya, mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi berikutnya. Nah jam 7 pagi berikutnya sampai jam 7 pagi minggu kedua itu adalah tugasnya klien untuk mereview worksheet atau lembar kerja kita. Ya ini mungkin dia bisa menghapus atau mungkin bisa ngasih komentar dan sebagainya. Nah, setelah selesai baru hari Rabunya itu baru kita bayaran ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi Avok itu kerjaan untuk jam-jam seperti itu ya. Minggu pertama itu kita kerja. Minggu kedua itu kita direview. Minggu ketiga hari Rabunya baru bisa cair. Nah, itu adalah untuk hourly work ya. Nah, untuk software-nya seperti ini tampilannya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah aplikasi trackingnya seperti ini ya. Share screen-nya nggak ada, Pak. Nggak ada. Share screen-nya nggak ada. Mas. Mati nih. Loh, mati lagi, Mas. Mati lagi, Mas. Nah, ini Mas ya, mati lagi, maaf tadi mati lagi. Nah, jadi ini tampilan yang hourly ya, ini seperti ini ya, hourly-nya ya, jadi seperti ini ya. Jadi nanti selama kita kerja itu akan tampil seperti ini di laporan kita ya. Jadi laporan kita kelihatan di sini, screen-nya, tampilan layar kita ketika di screen tadi, nah ini per 10 menit ini ya. Kemudian juga ini, aktivitas levelnya ya,
mulai dari keyboardnya itu berapa kali, mouse-nya berapa kali, itu kelihatan semua di sini. Nah ini ya, jadi kelihatan semua di sini ya. Jadi bukan hanya screenshot-nya aja, tapi klien juga bisa melihat keyboard dan mouse-nya. Nah itu, makanya kita nggak bisa aneh-aneh ya untuk sistem Borli ya. Berarti kalau kerja ya kerja, nggak kerja mesti akan kelihatan. Nah, kalau kita cuma ngurukan aja, nggak kerja juga akan kelihatan oleh klien. Nah, itu. Nah, kemudian setelah seminggu kita kerja ya, mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi berikutnya, itu hitung 1 minggu ya. Nah, minggu kedua, mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi berikutnya itu adalah tugasnya klien untuk mereview semua workset kita. Jadi klien nanti juga akan tampil seperti ini Mas, sama ya, tampilannya sama seperti ini ya. Screenshot dan keyboard dan sebagainya sama semua. Jadi dia bisa menghapus kalau seandainya dia melihat ada screenshot atau mungkin kegiatan di luar pekerjaan dia. Nah itu, dia berhak menghapus ya. Contohnya begini, kita nge-track 5 jam, ternyata klien menemukan setengah jam tidak sesuai dengan kriteria pekerjaannya, dia bisa menghapus setengah jam itu. Nah, makanya kita kalau memang sudah kontrak hourly ya kita kerjakan aja yang kita kerjakan ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh klien itu. Nah, kemudian setelah 1 minggu itu direview oleh klien ya. Jadi minggu pertama kita kerja, minggu kedua kita direview. Nah, hari Rabu baru bisa cair ya. Jadi uang kita baru bisa ditarik hari Rabunya. Jadi 2,5 minggu ya butuhnya ya. Jadi seminggu pertama kerja, seminggu kita direview, baru hari Rabunya bisa kita tarik ya. Untuk pembayarannya bisa bermacam-macam sekarang ya. Yang pertama bisa melihat PayPal. Ini semua sudah pernah kenal PayPal belum? Sudah. PayPal sudah pernah ya. Kalau belum coba ya. Jadi PayPal itu adalah alat pembayaran yang sifatnya global ya. Jadi tapi sayangnya itu butuh kartu kredit. Nah, tapi saat ini sudah bisa menggunakan debit card ya. Jadi kalau pengen dapat PayPal verified ya, yang bisa dipakai untuk pembayaran, bisa menggunakan kartu debitnya punya BTPN, Genius itu bisa ya. Jadi kalau ada kesulitan untuk mencari kartu kredit karena mungkin butuh kayak istilahnya penghasilan dan sebagainya, bisa menggunakan debit card jenisnya dari BTPN. Saya juga pakai itu ya. Nah, itu. Ya, kemudian yang kedua bisa lewat langsung transfer ke bank ya. Nah, itu sekarang di Upwork sudah ada. Itu biasanya cuma butuh waktu 1 jam. Pengalaman saya pernah ngambil uang dari Upwork ke Bank Mandiri itu 1 jam sampai ya. Tapi sayangnya ratingnya rendah, rate dolarnya rendah ya. USD ke IDR-nya sangat rendah sekali. Nah, masih tinggian dari PayPal. Nah, tapi sayangnya PayPal tadi butuhnya dia kartu kredit. Nah, dan saat itu juga agak lama. Kalau saya tarik pagi, biasanya baru sampai malam. Bahkan bisa sampainya besok atau lusanya. Itu PayPal. Tapi dia ratingnya, rate dolarnya, dia lebih tinggi dibandingkan langsung transfer ke ke bank lokal. Nah, yang ketiga, ini yang paling banyak dipakai oleh Upwork Indonesia sekarang ya, menggunakan TransferWise ya. Pernah dengar belum TransferWise? Nah, itu adalah metode pembayaran. Coba dibuka ya di TransferWise ya. Itu adalah metode pengiriman uang paling cepat. Jadi diakali. Jadi saya bisa membuka rekening bank US pakai TransferWise ya. Saya buka rekening bank di Amerika. Nah, itu. Lalu uang dari Upwork itu saya transfer ke bank rekening Amerika tadi. Nah, dari Amerika tadi saya transfer ke Indonesia. Apa keuntungannya? Yang pertama, rating dolarnya tinggi. Ya, USD ke IDR-nya paling tinggi itu dibandingkan PayPal. PayPal itu contohnya gini. Jadi kalau saya contohnya dari PayPal ya, PayPal itu ke IDR 14.000 ya, itu di TransferWise itu bisa 14.500 ya. Hampir mendekati yang di bank lokal itu. Yang kedua juga cepat. Saya pernah TransferWise ke bank lokal itu cuma butuh waktu 2 menit ya. Dari Upwork ke TransferWise instan, kemudian TransferWise ke bank lokal kalau jam kerja itu juga instan. Itu. Jadi ada 3 cara ya kalau kita sudah bayaran di Upwork ya. Bisa tadi yang pertama PayPal, yang kedua transfer ke bank lokal langsung, yang ketiga bisa pakai TransferWise ya. Bisa belajar TransferWise ya karena ini sekarang banyak dipakai ya. Jadi kita transfer uang ke dunia itu sangat mudah, hanya hitungan detik ya. Itu. Jadi tiga itu untuk menampung pembayaran dari Upwork. Ini ya. Nah ini pembayaran dijamin oleh Upwork. Nah ini ya. Jadi semua pekerjaan yang ada di Upwork itu dijamin semuanya dengan Upwork. Syaratnya apa? Kliennya harus payment metodenya verified ya. Ini. Jadi di sini kalau kita cek di Upwork di sini ya, di Upwork sini ya, di Upwork kita ini, saya klik ya, ada di sini. Apa
dijamin ya bahwa bayar ya. Nah, ini pengalaman teman-teman di pernah diskusi di grup Upwork ya, di Upwork Indonesia itu ada satu orang teman Upwork juga di Upwork juga itu pernah itu klien itu tidak ada respon selama 2 minggu. Dia komplain ke Upwork, akhirnya cair. Nah, itu karena apa? Karena memang sudah dijamin oleh Upwork. Nah, dari mana Pak Upwork tuh bayar? Nah, dalam kita kerja di Upwork itu ada service fee ya atau biaya service ya dari Upwork ya. Nah, itu besarnya tuh bervariasi ya. Jadi ketika pertama kali kita dapat job dari klien A ya, itu kita kena service fee sebesar 20% ya. Jadi kalau kita kerja $100, itu $20 itu masuk ke Upwork ya. Tapi setelah $5.000 pertama turun jadi 10%. Nah, itu. Jadi dari service fee itu mungkin dari Upwork dia mulai untuk menanggung kalau suatu klien itu kabur dan sebagainya itu diambilkan dari itu. Nah, itu. Jadi Upwork itu dia ada fee-nya ya. Jadi fee atau mungkin misalnya pergi misalkan ada service fee ya atau biaya service ya, itu adalah 10%, 20% ya, 20% di awal, lalu setelah $50 baru 10% itu. Jadi kalau pengalaman saya ya, kalau saya nego project ya, saya harus mempertimbangkan dulu service fee-nya. Jadi kalau seandainya ini besarnya adalah $100 ya, maka saya dapatnya $80. Nah, bagaimana biar saya dapat $100? Maka saya harus naikkan ratingnya jadi $120. Nah, itu. Jadi kita harus mempertimbangkan yang namanya service fee ya, karena memang sangat besar ya, 20% ya itu. Nah, itu karena itu di Upwork. Kemudian, nah ini ya, PayPal atau bahkan transfer bank. Nah ini. Nah, kemudian ini ya, yang selanjutnya itu bagaimana kita membangun profil ya. Nah, ini yang paling penting ya di Upwork ya. Jadi setelah kita tahu sistemnya Upwork seperti itu, kalau mungkin tertarik ya kita bisa mulai daftar di Upwork ya. Jadi untuk bangun itu seperti memang agak susah ya, mungkin kalau zaman saya dulu mungkin nggak terlalu susah karena mungkin saingannya dikit ya. Tapi untuk saat ini karena mungkin saingannya banyak ya kita harus lebih banyak belajar ya. Bagaimana cara belajarnya? Kita bisa profil-profil Upwork, profil freelance yang lainnya. Jadi contohnya gini, saya bidangnya adalah WordPress ya. Nah, kita cari aja di Upwork itu WordPress developer, nanti akan keluar semua freelance yang berhubungan dengan Upwork. Nah, kita bisa mencontoh ya, meskipun nggak sama persis ya, kita bisa jadikan sebagai inspirasi ya. Jadi kita cari-cari profil-profil yang berhubungan dengan istilahnya berhubungan dengan klien kita ya, kayak tadi WordPress kita cari yang WordPress itu. Nah, ini. Yang pertama apa? Kita daftar dulu ya, daftar dulu Upwork ya. Nah, ini. Jadi kita daftar dulu, kita lengkapi profil. Nah, ini. Pada saat mengisi skill, saat ini Upwork selektif dalam menerima pendaftar baru. Nah, ini yang paling banyak saya ditanyakan ya di grup Upwork Indonesia itu banyak yang gagal ya karena memang profilnya nggak sesuai dengan nggak khusus, nggak spesifik ya. Nah, ini contohnya gini, contohnya saya punya skill PHP ya. Jadi kita tidak bisa ya saat ini kita menggunakan skill PHP developer aja. Nah, itu karena apa? Karena PHP developer sudah terlalu banyak di Upwork. Nah, itu. Nah, untuk itu kita harus spesifik ya. Contohnya kayak di PHP, mungkin kita punya keahlian di framework, contohnya framework Laravel, ya kita bisa masukkan bahwa kita itu adalah seorang developer framework Laravel atau Y atau mungkin juga framework lainnya. Atau mungkin kita di WordPress tapi spesialisasi di contohnya mungkin di event management atau di booking system ya. Saya adalah PHP programmer yang spesialisasi di bidang booking system atau mungkin di sistem hotel, di sistem catering dan sebagainya. Nah, itu bisa diakui ya. Atau mungkin kita PHP developer tapi punya keahlian mengintegrasikan dengan contohnya mungkin dengan PayPal, dengan payment gateway, mungkin dengan Mayop, dengan Xero dan sebagainya, itu masih bisa diperhatikan, masih bisa istilahnya dimasukkan ke dalam Upwork ya. Jadi tidak hanya istilahnya itu PHP aja, tapi PHP dengan spesifikasi tertentu, yaitu tadi ya framework atau mungkin mengintegrasikan dengan sistem yang lain ya, kayak mungkin ya di Mayop atau mungkin di di PayPal atau mungkin di payment gateway itu insya Allah masih bisa tembus ya. Tapi kalau hanya PHP tok ya PHP developer, nah itu kemungkinan masuk atau diterima di Upwork itu sangat susah sekali ya. Itu. Jadi harus spesifik ya. JavaScript pun juga spesifik, mungkin di Angular atau mungkin di Vue.js bagian apa di CLI-nya atau mungkin di Vue-nya atau di React, di Redux-nya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Atau Laravel mungkin lebih spesifik di bidang apanya, mungkin di bidang di sistem integrasian dengan API atau sebagainya, itu insya Allah itu masih bisa masuk dalam
Avek ya itu. Nah, kemudian bangun ya. Yang pertama apa yang perlu diperhatikan? Foto profil ya. Ini juga penting ya, foto profil ya. Jadi mau nggak mau ya, saya dulu pernah juga sebagai seorang klien ya, karena saya juga kadang butuh menghir freelance lain untuk membantu pekerjaan saya. Dulu pernah ya, tahun 2015-an ya. Itu yang pertama saya lihat ada foto profilnya dulu ya. Ini menyakitkan Mbak atau menyakitkan atau tidak? Nah, itu. Nah, jadi kalau bisa kita pakai foto yang profesional ya, foto resmi. Nah, itu jangan foto selfie yang aneh-aneh ya, yang foto resmi ya. Kita mencari pekerjaan itu akan bisa meyakinkan klien ya. Berarti klien sudah yakin bahwa itu memang benar sungguh-sungguh ya. Nah, ini contohnya seperti ini tadi saya cari-cari ya. Nah, ini ya kelihatan resmi kan, maksudnya resmi. Nah, jadi klien itu ketika meng-hire tuh yakin, oh orang ini benar-benar niat di Avek, oh benar-benar ahli dan sebagainya itu. Kemudian titel tagline ya. Jadi titel tagline adalah yang biasanya berada di bawah foto profil. Ya ini. Anda harus membuat tagline yang sesuai dengan bidang Anda agar mudah ditemukan. Nah, jadi contohnya kayak saya ya, saya pakai tagline ini ya, karena saya sudah lama di Avek ya, karena saya termasuk orang-orang yang awal masuk Avek ya. Saya seperti aja PHP, ajak, jQuery, WordPress, jumlah komponen expert. Nah, ini adalah contoh tagline saya ya. Ini punya saya sendiri ini ya. Ini jadi kalau ada orang cari WordPress biasanya profil saya kadang tampil kadang enggak ya. Jadi paling enggak bisa dilirik oleh mereka itu. Nah, ini contoh-contoh lainnya nanti saya carikan di Avek ya. Nanti saya tunjukkan lagi ya di Avek ya. Contohnya SEO ya. Mungkin bisa pakai tagline SEO and content marketing specialist. Nah, atau SEO specialist and content marketing specialist. Nah, ini contoh kalau mungkin dengan bidangnya SEO ya. Kemudian ada Python, kemudian contohnya mungkin Python scripting, data mining and web. Nah, ini contoh tagline ya. Untuk desain, UI, UX, User Interface, UI Design. Nah, untuk Java, mungkin saya developer, React, Redux, Vue Expert. Ini adalah contoh tagline. Nah, ini. Dan ini disesuaikan dengan keahlian ya. Jangan sampai buat tagline yang tidak sesuai dengan keahlian atau tidak sesuai dengan bidang kita. Ini. Nanti tampilan seperti apa? Tampilan seperti ini ya. Jadi ini adalah yang mungkin akan dilihat kedua kali setelah foto ya. Jadi orang mesti lihat ini. SEO Strategis Search Engine Optimization Expert. Berarti dia adalah ahli SEO. Nah, ini with head SEO, YouTube SEO, ini berarti dia ahli di SEO bidang YouTube, PPC, WordPress dan sebagainya. Ini ada contoh tagline ya. Jadi ketika nanti klien mencari, pengalaman saya nyari freelance itu akan tampil di bawah nama ya. Ini. Makanya ini penting ini penting sekali ini ya. Jadi tagline itu mewakili apa saja keahlian kita. Jadi singkat tapi bisa mewakili semuanya. Maksudnya contohnya kayak saya PHP developer ya PHP expert PHP developer, PHP and PHP lagi ya, berarti PHP ini PHP, ajak, jQuery, WordPress, jumlah komponen expert. Berarti saya mewakili saya di bidang PHP, ajak, jQuery, WordPress sama jumlah komponen. Jadi membuat jumlah komponen. Nah itu. Ini. Kemudian yang ketiga yaitu membangun profil ya. Jadi setelah kita membuat tag tadi ya, tag itu di bawahnya adalah profil. Ini adalah profil ini ya. Nah ini profil ini. Nah ini isinya adalah ini. Jadi kalau kita pengen meyakinkan klien, itu isinya adalah tentang siapa kita. Jadi siapakah kita itu, pengalamannya apa, keahlian apa, dan kenapa klien meng-hire kita. Jadi kita harus bisa meyakinkan kenapa kok klien itu harus meng-hire kita. Nah, contohnya nih, contoh saya ya. Nah ini ya, contohnya saya PHP programming ya. I'm a professional PHP programming with 10 year experience creating event management and booking system. Nah, artinya apa? Saya adalah seorang bahasa PHP programmer PHP dengan pengalaman 10 tahun untuk membuat event management dan booking system, untuk membuat manajemen event dan sistem booking. Nah, karena memang saya bidangnya adalah itu ya, saya adalah PHP programming, tapi spesialisasinya adalah di sistem booking system ya. Nah, itu. Jadi saya terangkan, saya PHP programming, tapi saya experience-nya di bidang apa? Oh, di bidang booking system. Nah, itu. Mungkin ada yang di bidang pendidikan, mungkin di bidang jurnal, sebagainya macam-macam kan. PHP itu nggak hanya global website tok, tapi sistemnya kan bisa bermacam-macam gitu. Kemudian saya juga menerangkan lagi, selain itu apa? Selain itu saya juga punya spesialisasi untuk membuat sebuah aplikasi yang dibuat secara custom menggunakan PHP natif atau framework seperti Laravel. Nah ini ya. Jadi selain saya menerangkan role utama saya itu adalah ini, saya juga punya role lain. Apa itu? Saya membuat web aplikasi lain menggunakan PHP natif atau menggunakan PHP framework seperti Laravel. Jadi dari situ sudah mencakup apa yang pertama spesifikasinya yaitu dalam bidang event management dan booking system. Selain itu saya juga
bisa mencari klien yang membutuhkan aplikasi berbasis web, baik yang menggunakan natif ataupun baik yang menggunakan Laravel. Nah, ini ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Contoh saya ya, yang saya pakai seperti ini. Mungkin nanti saya berikan contoh lain-lainnya ya di profilnya orang-orang ya. Nah, kemudian setelah kita mengenalkan siapa kita, kalian apa, dan pengalaman, kemudian kita bisa memberikan pengalaman. Nah, ini contohnya nih, for last decade, berarti selama 10 tahun ini saya sudah bekerja banyak pada sistem booking system yang ditulis menggunakan bahasa PHP. You can see all on my portfolio. Berarti kita tampilkan semua nanti di portfolio kita. Jadi upload itu dia menyediakan bagian portfolio. Kita bisa mengupload semua pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah kita buat selama ini. Nah, itu. Jadi harus ada relasinya antara profil dengan portfolio. Nah, itu penting ini ya. Nah, kemudian setelah itu di akhir profil kita bisa membuat sebuah kata-kata yang untuk bisa meyakinkan klien. Contohnya ini, all the work I granted. Jadi semua pekerjaan yang saya kerjakan, satu, in time delivery. Berarti apa? Berarti sesuai dengan kesepakatan jamnya. Testing, sudah dicoba. Kode komen, semua kode saya komentari. Work report. Jadi work report adalah saya bisa report itu secara daily. Jadi setiap hari saya bisa membuatkan laporan. Jadi dengan adanya ini, maka paling enggak klien sudah tertarik dengan kita. Karena apa? Karena ini tadi, kita sudah menggaransi bahwa kita tuh semua pekerjaannya in-time delivery, testing, kode komen, dan work report daily. Nah, ini contoh saya ya sebagai PHP programmer. Jadi intinya ya tadi, yang pertama ada siapa saya. Saya adalah seorang PHP programming dengan 10 tahun pengalaman di bidang event management and booking system. Nah, itu. Kemudian saya menyertakan juga kemampuan saya lainnya adalah membuat aplikasi berbasis PHP natif atau menggunakan Laravel atau menggunakan framework seperti Laravel. Nah, kemudian saya juga menyertakan pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir, saya sudah membuat sistem seperti ini A, B, C, D, E ya. Jadi, kalau banyak ya sebutkan aja Mas, Mbak ya. Saya selama 10 tahun terakhir atau selama 5 tahun terakhir sudah mengerjakan A, B, C, D, E, enggak masalah itu. Nah, untuk lebih detail bisa dilihat di portfolio saya. Nanti diupload di portofolio itu. Nah, kemudian di terakhir kita isinya bisa meyakinkan klien ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Saya bisa menjamin semua pekerjaan saya in-time delivery, testing, kode comment, work report. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah untuk membangun web profile. Nah, itu. Nah, setelah kita membangun profilnya tadi, baru kita memasukkan atau upload portofolio. Ya, ini ya. Nah, portofolio ini harus sama dengan tagline dan juga profil kita. Jangan sampai kita ngupload portofolio itu beda dengan isi dari profil dan tagline kita. Itu. Makanya tadi saya menjelaskan kan di profil itu saya menerangkan bahwa pengalaman saya bisa dilihat di portofolio. Nah, portofolio itu menerangkan semua yang ada yang kita terangkan pada profil atau tagline kita. Itu adalah cara-cara agar bisa setujui dan juga bisa menarik klien untuk melihat, paling nggak melirik kita lah, paling nggak minimal melirik kita atau mungkin mengajak kita interview. Nah, itu. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalau kesulitan ya bangun ya. Nah, ini ya. Kalau kesulitan bangun sebuah profil, kita bisa cari di sini Mas. Jadi kalau kita sudah daftar ya, kita bisa belajar. Contohnya mungkin saya adalah seorang WordPress ya, WordPress developer ya. Cari di sini. Cari aja di sini talent ini ya, WordPress. Ini. Nah, ini. Nah, maka akan masuk semua. Nah, ini akan masuk semua profil-profil yang berhubungan dengan WordPress. Nah, ini termasuk nanti title tag-nya tadi juga bisa kita contoh ya. Nah, ini contoh ini ya, saya buka ya Alexander J ini ya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini my skill. Ini apa seperti ini, Mas? Nah, ini Mas kita dia nerangkan skillnya apa aja. Setup e-commerce WordPress theme, spesialis WordPress performance optimization over 6 year, berpengalaman 6 tahun pada saat pembuatan WordPress. Nah, ini building functional, beautiful, responsive WordPress website, membuat sebuah website yang WordPress yang indah dan responsif. Nah, ini contoh ya. Kenapa harus percaya dengan saya? Saya menjamin. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Nah, masalah seperti ini contoh ya, contoh seperti ini. Ini tagline-nya seperti ini. WordPress, PHP, HTML, CSS, migration, book fiction, expert. Nah, ini. Nah, dia prefer seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau mungkin pengen tahu yang ini kan sudah expert ya. Kalau pengen cari yang awal-awal, maksudnya yang baru daftar ya, kita cari aja di sini. Ernest Amonia ini yang belum dapat. Nah,
biasanya namanya adalah rising talent. Nah ini belum nih di rising talent nih. Nah ini rising talent itu adalah biasanya orang baru join ya. Dia belum dapat, biasanya belum ada, masih baru berjoin ya ini. Namanya adalah rising talent ini. Nah ini mungkin bisa dicontoh ya ini ya. I am software engineer with 8 years experience. Nah ini berarti dia adalah seorang software engineering dengan 8 tahun pengalaman pada bidang freelance ya. Nah ini dia pengalamannya apa? Dia adalah top 20% WordPress developer in Upwork with 5.800 jam. Nah, ini termasuk juga ini adalah pengalaman dia karena dia sudah lama di Upwork ya ini. Yang belum ada pekerjaan yang mana nih? Oh, jangan. Enggak ada. Nah ini Mas Timnul error-nya nih. Nah ini contohnya Mas Timnul nih. Nah ini expert WordPress developer nih ya. Dia skill-nya apa saja, teknologinya apa. Nah ini ya harus ada ini yang terakhir ya. Kenapa harus meng-hire nih? Nah, saya menggaransi. Nah ini yang katanya saya sampaikan tadi ya. Dia ada menerangkan dulu siapa saya, skill-nya apa, pengalaman saya apa. Nah baru di sini ada portfolionya. Nah ini semakin banyak portfolio itu akan meyakinkan klien ya. Itu biasanya klien itu akan cari portfolio. Nah ini jadi gitu. Jadi kalau dengan nanti kesulitan dalam buat profil ya kita bisa belajar di sini ya. Ini contohnya WordPress ya. Kalau SEO sama, SEO juga punya ada. SEO, cari aja di sini SEO. Kalau bingung, Pak portfolio SEO seperti apa? Cari aja di sini Mas, banyak di sini. Nah ini contohnya. Nah ini contohnya marketing SEO nih. Nah ini portfolionya ada nggak dia? Oh enggak, masukkan dia. Cari yang ada portfolionya, cari yang top rated, yang sudah banyak. Biru talent SEO. Nah ini ya, ini David M ini SEO. Dia dari Amerika, dia $99 per jam. Wah. Ini ya. Contohnya ini contoh yang SEO ya. Jadi SEO itu seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia menerangkan dulu siapa dia, kemudian pengalaman pekerjaannya apa saja ini. Kan SEO saya kurang tahu masalah SEO ya, mungkin yang sudah belajar SEO tahu ya ini. Kemudian kenapa harus meng-hire saya seperti ini. Nah, ini contohnya ya, ini profilnya SEO. Portfolio seperti ini contohnya. Ini contoh portfolio SEO. Nah, ini. Nah, saya kurang tahu juga masa SEO ya. Mungkin seperti dokumen-dokumen gitu ya SEO itu ya, saya kurang tahu masa SEO ya. Nah, ini. Jadi semuanya ada portfolio. Jadi kalau pengen tahu ya, kita harus ini nyari dulu aja, belajarnya ya dari sini. Saya dulu awal-awal saya bangun ya, profil juga saya belajar dari sini Mas dulu. Dulu ketika saya tahun 2008 daftar pertama itu, maka saya cari profil-profil yang berhubungan dengan PHP developer. Nah, lalu saya istilahnya itu ngopi ya. Soalnya saya riset satu persatu profil itu. Saya riset semua ini, nanti baru saya buat. Nah, buat berdasarkan profil yang ada tadi. Nah, itu. Jadi itu tuh. Kalau langsung buat sendiri kayaknya ya agak susah ya, kayak tadi ya. Ya jadi ya seperti ini jadinya ya. Pokoknya intinya ini. Buatnya seperti ini ya. Harus ada 4 tadi ya. Harus kita bisa mengenalkan dan keahliannya apa. Kemudian apa namanya? Kemudian pengalamannya apa? Kemudian kenapa kok klien harus meng-hire kita? Ada 4 itu tadi. Insya Allah nanti itu bisa tembus itu untuk apa namanya, untuk ke Upwork-nya ya itu. Jadi itu yang penting ya. Jadi yang penting setelah tadi kita daftar ya kita yang penting adalah membangun profil di Upwork-nya ini ya. Nah, nanti sesuai bidangnya ya disesuaikan dengan kita ya. Kalau mungkin di PHP programmer ya nanti bisa kayak saya tadi ya. Jadi saya nerangkan dulu apa namanya siapa saya, kemudian pengalaman saya apa, kemudian bidang-bidang yang saya apa. Kemudian di akhir paragraf baru saya memberikan alasan kenapa kok harus meng-hire kita. Alasannya mungkin pertama intent delivery, testing, kode komen, work report itu kalau programmer. Kalau SEO saya kurang tahu. Kalau desain mungkin ya sama ya, intent delivery, kemudian apa namanya
hasil yang bagus ini dan sebagainya, atau mungkin kalau web design mungkin istilahnya mungkin kayak responsif, mungkin tested in HTML5 tested in HTML5 biar nggak terjadi error di browser, itu didesain ya itu. Jadi sesuai dari bidang masing-masing ya, karena mungkin bidangnya luas ya, bukan hanya di programmer ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk ini banyak ya, ada accounting, nah ini accounting, ada admin support, nah ini ada customer service, nah ini. Nah, customer service ini pengalaman teman-teman yang pernah kerja di Upwork, dia tuh kayak customer service-nya kayak Telkomsel itu Mas ya. Jadi nanti ketika ada misalnya kita kerja di websitenya orang itu ya, nanti kalau ada pengunjung yang mungkin bertanya, kita balesi, itu biasanya CS-nya seperti itu. Data science itu adalah data mining ya, ini ada desain, ada engineering, ini kayak kalau mungkin dari time machine ya mungkin bisa kayak 3D modeling, CAD/CAM dan sebagainya itu. Nah, kemudian juga bidang IT networking, ada sales marketing, translation, web mobile development, ada breathing, macam-macam ya. Jadi tidak hanya bahkan engineering ini pun dibagi-bagi ya. Kalau kita lihat di sini engineering arsitektur ini itu dibagi banyak, ada 3D modeling, ada arsitektur, ada biologi, chemistry, civil. Jadi kayaknya semua bidang nanti insya Allah mungkin kedepannya semua ada di sini kayaknya. Ini ada STEM tutorial, fisik, matematik dan sebagainya. Nah ini contohnya mungkin ada di di legal hukum pun ada di sini. Nah ini banyak sekali di sini. Jadi bukan hanya bidang programmer ya, jadi sangat luas sekali ya. Jadi banyak sekali ya. Mungkin kalau yang mungkin nggak perlu skill, mungkin ya kayak seperti ini ya, kayak di ini mungkin hanya butuh bahasa Inggris mungkin ini. Nah, jadi macam-macam ya. Jadi bagi mungkin yang kurang tertarik di bahasa programming atau desain ya, mungkin bisa di dunia lainnya ya, mungkin yang kayak di writing, atau mungkin di translation, atau mungkin di accounting, ada di admin support, ada di customer service, ada data science, ya ini banyak sekali ya. Nah, ini data mining dan sebagainya, ini data visualization ini, nah ini banyak sekali bidangnya. Jadi nggak hanya banyak programmer aja ya, nggak hanya programming atau desain aja, tapi banyak sekali bidangnya tuh. Bahkan jobnya pun juga banyak kalau kita lihat di sini ya. Saya pindah ke job nih ya, ke project ya. Project ya. Kategorinya contohnya mungkin ya, A/B testing, data mining, ini desain kreatif, arsitek engineering, IT network, legal, hukum, sales ya, ini sales ya. Contoh mungkin SEO paling banyak nih. Nah, translation ini juga ada nih. Contohnya apa ya? Rating ya, yang paling mudah itu contohnya admin support nih. Nah ini contohnya ya. Banyak nih. Nah ini data entry. Nah ini kayak kemarin ya, mengisi konten web WordPress, chat moderator, jadi chat moderator, banyak sekali job-jobnya. Jadi nggak hanya istilahnya nggak hanya programming ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kayak Excel untuk membersihkan data, kemudian ada scolding, ada research, sebagainya, banyak sekali di sini. Virtual assistant. Nah ini, jadi nggak hanya programming ya. Jadi bagi mas-mbak yang istilahnya mungkin di programming mungkin kurang tertarik ya, mungkin bisa di bidang-bidang lainnya ini. Nah itu ya, itu untuk materi hari ini. Jadi tadi ya seputar tentang Upwork ya, bagaimana Upwork dan cara kerjanya, kemudian bidang-bidang apa saja yang paling banyak dicari di Upwork, kemudian yang terakhir tadi bagaimana membangun profil ya. Nanti tolong coba ya daftar di Upwork ya, coba untuk membangun profil ya. Ini saya yakin ini sudah punya punya keahlian sendiri ya kayaknya setelah di Argia selama setahun. Nah, itu bisa coba akan di-review oleh Upwork ya. Upwork maksudnya internal Upwork-nya ya, internal dari Upwork-nya itu akan mereview akun kita ya. Akun kita ini akan direview oleh Upwork ya. Jadi apakah dia pantas atau enggak untuk disetujui untuk ikut join di Upwork itu. Nah, setelah kita disetujui, kita akan disuruh meminta upload KTP ya. Ini nggak usah takut ya untuk KTP atau ID card lainnya ya. Jadi setelah kita setujui profil kita, itu kita akan disuruh upload KTP atau
ID card lainnya kayak SIM dan sebagainya ya. Itu untuk meyakinkan Avok bahwa kita memang layak atau benar orang yang daftar di situ ya, itu. Kemudian setelah itu biasanya kita akan ditelepon oleh Avok ya. Mereka minta video call ya. Jadi dari Avok Singapura nggak salah, saya lupa Singapura, itu telepon kita menggunakan Skype ya. Dia nggak perlu ngomong banyak-banyak, dia hanya butuh kita itu video call, tahu wajah kita itu sama dengan foto yang kita upload. Nah, setelah itu baru kita sudah verified dan bisa mulai pekerjaan. Nah, itu mulai mencari pekerjaan. Nah, itu. Nah, untuk mencari pekerjaan, tips-tipsnya akan saya bagikan minggu depan ya untuk itu ya. Sekarang tugasnya tadi ya, coba daftar di Upwork ya, lengkapi profilnya. Nanti akan saya lihat ya minggu depan ya. Mungkin ini ada yang kurang pandang gitu ya. Jadi tugasnya tadi ya, cari profil-profil yang mungkin sama dengan bidang kalian kita ya di Upwork itu. Kita cari mungkin yang WordPress ya WordPress, yang PHP, yang untuk di translation ya translation, di SEO. Nanti tolong daftar di Upwork, buat profilnya, mungkin bisa saya bantu minggu depan. Mungkin ini kira-kira layak apa enggak, mesti diterima enggak. Mungkin akan lebih enak lagi seandainya 3 hari lagi Senin sudah direview oleh Upwork, sudah setujui, itu akan lebih bagus lagi itu. Yang penting coba dulu ya, daftar di Upwork ya. Tadi melengkapi profilnya, mulai dari tagsline-nya ya, contohnya SEO atau WordPress sebagainya, mengupload foto profilnya, lalu melengkapi dengan isi profilnya, portfolionya kalau nggak ada nggak apa-apa sebenarnya tuh. Yang penting ada profil tadi, diupload, disubmit di Upwork. Nah, barangkali kita juga nggak tahu Mas ya Pak ya, 3 hari lagi di review Upwork ternyata disetujui. Nah, kalau sudah setujui itu sudah istilahnya itu kalau sudah masuk join di Upwork sudah setujui, itu sudah langkah bagus ya, kita tinggal apply aja. Karena apa? Karena saingan Upwork sekarang sudah nggak sebanyak ya. Karena apa? Karena sekarang sudah banyak akun di banned ya, akun-akun yang cuma cari-cari tok itu nggak sungguh-sungguh itu sudah di banned semua sama Upwork itu. Nah, insya Allah kalau sudah kita setuju Upwork untuk mencari pekerjaan, insya Allah gampang nanti. Nanti akan saya kasihkan tipsnya, insya Allah minggu depan untuk bagaimana memulai pekerjaan. Nah, itu ya untuk teorinya ya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dulu ya tentang Upwork, mohon. Saya mau nanya, kemarin itu jenengan bilang dari awal kan sudah disuruh untuk memilih bidang ya Pak ya, itu nggak bisa ganti. Apakah benar itu Pak? Kenapa Mas? Pemilihannya bidang itu katanya jenengan nggak bisa diganti Pak, kalau sudah milih dari awal. Bisa nambah. Disarankan cuma konsisten awal Pak. Yang awal itu tetap ini ya, contohnya punya saya seperti ini ya. Tak tunjukkan Mas ya, di kontrol profil saya. Iya, monggo. Ini. Nah ini ya, benar bisa nambah Mas. Nah, cuman masalahnya kalau saya rubah, saya tambahi. Nah, itu biasanya nanti di review lagi sama Upwork itu. Itu yang bikin orang-orang teman-teman itu dari Upwork itu takut untuk nambah-nambah itu. Jadi setelah setujui ya udah ini kita pakai aja seterusnya itu. Itu. Nah, kalau seandainya ini pengen nambah ya, kita tambah, tapi ya itu tadi konsekuensinya pengalaman saya dan teman-teman itu akan ada tulisan akun kita direview ulang oleh Upwork. Kita akan direview ulang ya, mulai dari portofolionya, dari profilnya, itu akan direview ulang oleh Upwork. Nah, biasanya itu yang bikin teman-teman dari komunitas Upwork itu malas nambah skill itu seperti itu. Takutnya di tengah jalan itu ketika ditambah ketahuan Upwork dari Upwork ya, kemudian direview sama Upwork. Nah, kita perlu review, istilahnya validasi lagi seperti itu. Itu yang bikin agak ribet di Upwork seperti itu. Ya memang yang lama ya, sistem dulu sebelum Upwork ini yang outdated itu. Saya ganti-ganti profil tiap hari enggak masalah ya. Nah, saat ini karena mungkin ketat dari Upwork-nya sendiri juga ketat ya, karena mungkin banyaknya scammer dan sebagainya itu. Akhirnya seperti itu. Jadi ketika kita merubah profil ya, merubah sedikit profil, contohnya saya merubah ini ya. Saya ubah. Nah, itu kadang-kadang kita kena istilah kerennya dari teman-teman Upwork itu istilahnya satpamnya Upwork ya. Ada satpamnya dia. Kita kena, udah kena itu di review. Kita nggak bisa nyari apa Mas, nggak bisa nyari kerjaan dan sebagainya. Kita harus nunggu sampai di-approve lagi itu. Sebenarnya nggak masalah ya kita nambah. Contohnya di sini contohnya di ini ya di ini titelnya ini saya ganti nggak masalah. Kemudian di sini di skill ini ya, ini saya tambahin contohnya mungkin Laravel ini ya. Tidak masalah sebenarnya. Nah, ini bisa tambah gini. Nah, tapi nanti ketika saya save ya,
Itu yang saya khawatirkan, saya takut teman-teman juga di Upwork Indonesia itu kita kena istilahnya itu satpamnya Upwork. Kita merubah profil. Akhirnya kita apa? Kita direview lagi. Ini kok ada tambahan Laravel. Ini portofolionya mana? Ini kemampuan mana? Kemudian profilnya nggak dirubah seperti ini ya. Seperti itu. Akhirnya kita direview lagi, nunggu 1 minggu baru kita bisa nyari pekerjaan. Seperti itu. Makanya kalau memang sudah fix di situ ya, itu kalau mungkin pengen nambah ya ditambah aja nggak masalah. Cuman tadi kita kalau seandainya sewaktu-waktu akun kita direview karena ketahuan kita merubah menambah skill, ya kita bisa menjawab, oh saya sudah menambah keadaan seperti ini. Ya mungkin ada waktu jeda 1 minggu, 2 minggu untuk sampai akun kita bisa aktif kembali. Tetapi ketika direview tuh pekerjaan yang sedang jalan ya, contohnya kita sudah punya klien 5 atau 6 gitu ya sedang jalan, itu nggak ngaruh Mas ya. Cuma kita nggak bisa nambah pekerjaan baru mencari ya itu. Jadi kita tetap pekerjaan yang sudah ada ya tetap kita kerjakan, nggak masalah, nggak ada gangguan, pembayaran ya lancar dan sebagainya. Tetapi kita mungkin nggak bisa apply atau mencari pekerjaan baru dulu. Baru setelah disetujui lagi, di-approve sama Upwork, kita bisa mencari lagi pekerjaan seperti itu. Atau mungkin kalau nggak mau merubah profil, nggak masalah, kita nge-apply aja job-job lainnya yang bukan bidang kita. Tapi kita kan nggak ada hubungannya, nggak masalah ya. Tapi barangkali klien melirik karena mungkin tertarik dengan aplikasi atau mungkin surat penawaran kita atau yang disertai dengan contoh tadi seperti itu. Jadi tidak masalah Mas, sebenarnya nambah ya tadi ya. Jadi yang ditakutkan tadi kita kena razia dari Upwork tadi saja. Itu takutnya itu tadi kalau kita sudah kena razia itu selama 1 minggu pengalaman saya pernah saya kena razia dari Upwork ya. Gara-gara saya lupa ganti apa itu. Saya pernah kena razia Upwork gara-gara ganti sesuatu, saya lupa ganti apa itu beberapa tahun lalu. Saya selama 1 minggu itu saya tidak bisa ngapa-ngapain lah, tidak bisa apply job dan tidak bisa untuk saya narik uang ya seminggu itu. Tapi saya tetap jalan. Hourly system dan sebagainya tetap jalan. Tapi setelah seminggu itu, setelah saya mengirimkan dokumen-dokumen mendukung karena perubahan data saya tadi, langsung di-approve sama Upwork itu. Seperti itu Mas ya. Mengenai yang waktu tadi gimana Pak? Yang waktu kan gini Pak, kan itu setiap 10 menit dikirim gitu ya Pak ya? Nah, semisal kan kita dapat project gitu dan kita itu masih bisa dibilang setengah bisa dan setengahnya itu perlu belajar. Nah, belajarnya itu juga termasuk jam kerja atau itu di luar Pak? Oh gini Mas, jadi kalau memang jadi itu tergantung kesepakatan kita dengan klien. Ya, contohnya gini saya dengan klien saya. Ya. Soalnya klien saya itu minta A, B, C, yang mana A, B, C itu yang C itu di luar bidang saya. Nah, ketika saya testing ya, uji coba coding ya, programming kan PHP karena saya butuh testing ya, PHP untuk ngecek API-nya sudah benar belum, integrasinya belum, itu sama klien saya dibayar. Karena memang ada kesepakatan saya dan klien saya bahwa belajar untuk mengerjakan proyeknya dia ada termasuk pekerjaan. Jadi tergantung kesepakatan kita dengan klien itu. Jadi di awal kita diomongkan, karena ada pekerjaan A, B, C, D. Yang A, B saya bisa kerjakan langsung, karena saya sudah biasa seperti ini. Yang D saya perlu untuk riset dulu. Nah, riset dibayar apa enggak? Itu kita perlu dengan kliennya. Kalau kliennya, yaudah selama riset saya bayar, saya jatah 2 jam untuk riset. Nah, udah 2 jam kita manfaatkan untuk riset. Nah, itu. Biasanya kita omongkan di awal, Mas. Jadi ketika kita nego dengan klien itu kita omongkan terlebih dahulu, kalau seandainya memang perlu adanya riset terlebih dahulu. Istilahnya riset kan, riset untuk jobnya dia, seperti itu. Jadi tergantung dengan kesepakatan dengan klien. Kenapa? Karena yang berhak menentukan itu dibayar apa enggak itu bukan Upwork, tapi dari kliennya itu. Ini kalau boleh saya tanya, ini satu ini ada berapa yang datang, berapa orang nih? 1. Ini yang selain Mas apa namanya, Mas Anu nih bidangnya apa saja Mas ini yang dikuasai? Mbaknya mungkin mbaknya ini apa yang ingin tertarik di bidang apa? Belum tahu Pak, masih bingung. Dan belum tahu Pak, masih ada pilihan-pilihan belum. Boleh coba-coba nanti belajar dicoba-coba Mbak untuk apa? Untuk coba apply untuk buat profil dulu ya. Nanti coba-coba ada yang tertarik di mana, passionnya di mana. Soalnya apa? Soalnya kalau kerja di seperti ini ya, itu harus sesuai dengan passion ya, harus sesuai dengan istilahnya kesukaan kita ya. Jadi jangan sampai kita cari kerjaan di Upwork itu yang tidak kita sukai ya. Karena apa? Karena beda ya kerja di kantor dengan kerja di Upwork ya. Seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin ya. Kalau di kantor kan istilahnya kita dipaksa harus belajar ya. Kalau di Upwork seperti ini itu harus sesuai dengan istilahnya ya passion tadi ya. Dan kalau nggak sesuai biasanya akan bosan tengah jalan ya.
Biasanya teman-teman saya ada beberapa yang cuma setahun di Upwork, habis itu keluar karena memang nggak sesuai dengan passion-nya itu. Tapi kalau sudah sesuai dengan passion-nya, mungkin kayak saya ya, saya sudah 12 tahun di Upwork ya tetap bertahan di situ karena memang saya suka, seneng ya. Jadi saya suka programming, selain itu juga saya juga suka kerja itu tidak ingin diatur-atur ulang. Akhirnya ya itu tadi saya akhirnya bertahan di Upwork selama lebih dari 12 tahun karena saya daftarnya tahun 2008 itu. Monggo yang mas lainnya mungkin ada yang tertarik apa? Ada yang desain nggak di sini? Desain? Ada yang pintar ahli desain nggak ini? Yang nguasai lah paling nggak di Illustrator atau mungkin Photoshop atau Mas Ramadan dipersilahkan waktu dan tempat. Banyak Mas itu. Jadi yang menguasai kayak di Illustrator itu. Kalau di luar negeri lebih banyak Illustrator Mas ya, kalau desain ya daripada AI, daripada PSD ya, Photoshop ya. Kebanyakan di luar negeri kalau mungkin ada yang desainnya belajar ke itu Mas, ke Illustrator. Biasanya rata cari filenya .ai ya, AI itu Illustrator kan, itu. Jadi desain web pun banyak pakai Illustrator. Ya pengalaman saya itu kalau slicing slashing dari desain ke HTML itu kebanyakan klien tuh pakainya AI. AI dari aplikasi dari softwarenya Illustrator itu desainnya itu. Monggo, ada pertanyaan lainnya? Nah, kayak gini Mas ya, nanti saya terangkan juga di depan ya. Nah, ini biasanya seperti ini hanya istilahnya awal aja biasanya $10 gini biasanya biasanya saya sering Mas cari job-job yang kecil-kecil gini, tapi biasanya nanti lama-lama dia banyak job-job lainnya. Itu sering. Kadang-kadang saya cari job yang kecil-kecil aja, nanti setelah selesai ada job lainnya, itu sering seperti itu. Nanti saya akan terangkan ke depan ya, untuk cari job-job itu bagaimana tipsnya, itu saya terangkan. Ini. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini ya. Jadi, kalau ongoing 6 bulan ke atas berarti itu lama Mas ya. Jadi kalau ada job yang sini kan ada less than 1 bulan, artinya apa, pekerjaan itu hanya 1 bulan tok, less than 1 week berarti sama 1 minggu tok. Nah, biasanya saya cari kalau sudah nanti profilnya sudah banyak, udah istilahnya rating sudah tinggi, cari ongoing. Nah, kayak saya ini di Upwork itu ada klien itu sudah 10 tahun lebih itu karena sudah sejak awal membangun sistem sampai sekarang tetap dengan itu ada itu. Nah, misalnya kalau sudah ongoing ya, misalnya setiap minggu mesti ada job itu sudah seperti pekerjaan tetap Mas ya. Jadi setiap minggu mesti dapat jatah 40 jam per minggu. Nah, itu istilahnya kita sudah punya job tetap dari klien tersebut. Gitu. Monggo mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan lain? Menurut pasangan untuk menentukan bidang itu yang cocok itu gimana Pak? Saya agak bingung Pak dengan bidang yang saya pilih. Soalnya saya suka semua gitu. Banyak hal yang saya suka gitu Pak. Kalau menurut bisa atau enggak kan itu bisa dipelajari dengan berjalan kan Pak. Nah itu menurut Bapak gimana Pak menurut cara memilih? Saya Mas ya, kalau saya itu sebenarnya gini Mas. Dulu waktu saya awal-awal di freelance itu memang saya juga suka desain Mas ya, desain. Saya juga suka programming. Tapi dari dua itu mesti ada satu yang lebih passion ya. Itu yang lebih istilahnya gimana ya? Istilahnya tuh untuk ngerjakan tuh lebih cepat dibandingkan dengan satunya lagi. Dan itu juga lebih suka ke situnya ya. Meskipun saya juga suka desain ya, tapi kadang-kadang tapi saya lebih suka ke programming. Nah, itu juga perlu istilahnya ini Mas ya. Nanti jenengan akan tahu sendiri istilahnya jenengan akan bisa merasakan sendiri lah. Saya tuh lebih senang kemana, lebih detail kemana itu akan merasakan sendiri. Kayak teman saya ada teman saya itu dulu bisa programming dan dia bisa desain ya. Nah, tapi akhirnya dia jalan ke desain kenapa? Karena hasilnya dia desain itu lebih bagus daripada di programming. Nah itu. Kalau saya programmer ya, saya desain. Ternyata hasil yang saya hasilkan dari coding programming itu hasilnya jauh lebih bagus daripada desain. Kenapa? Desain saya cuman seperti itu aja. Istilahnya global. Maksudnya tidak bisa membuat desain yang istilahnya wah ya, hasilnya itu mewah itu enggak bisa. Ya, itu. Beda dengan teman saya yang dia bidangnya desain. Dia itu bisa mendesain web itu tampilannya mesti bagus dan bisa unik dan bisa istilahnya itu beda lainnya. Nah, kalau saya ya bisa desain suka, tapi hasilnya tuh ya rata-rata sama dengan desain web pada umumnya. Nah, itu ya karena seperti itu saya akhirnya ambil yang programming bukan ambil yang desain.
Nah, itu lain. Dulu saya juga pernah suka sekali dalam program desktop ya, kayak Delphi, kayak di Net dan sebagainya. Nah, tapi setelah saya belajar web, ya, saya menemukan ternyata di web itu saya lebih suka karena mungkin lebih mudah. Kemudian kedua lebih istilahnya tuh pengintegrasikan dengan database dan sistemnya lebih enak. Kemudian saya juga lebih passion, saya lebih suka coding di web daripada coding di aplikasi. Nah, itu akhirnya saya ya tetap di web seperti itu. Jadi ya kita istilahnya itu ya tergantung dari diri kita. Maksudnya lebih passion, sukanya paling suka itu di mana itu. Meskipun juga sama-sama suka kayak di web tadi ya, saya web design saya juga suka, di desktop programming saya juga pernah suka. Nah, tapi tetap larinya di web programming karena apa? Ya tadi karena saya menikmati ya coding ya di web ya daripada saya buat desain. Nah, karena juga waktu saya untuk membuat sebuah mendesain satu halaman, saya butuh waktu 2 hari. Nah itu, padahal saya coding untuk membuat satu buah aplikasi untuk membuat sebuah sistem ya, itu mungkin 1 jam 2 jam sudah selesai. Nah, karena saya lebih cepat ngerjakannya programming ya, saya tinggalkan desainnya karena nanti itu butuh waktu yang lama. Itu Mas. Jadi ya tergantung dari kita ya, saya stay di mana gitu. Nah, tapi biar istilahnya untuk biar lebih yakin ya coba aja Mas cari job di sini ya. Kita browser job di sini ya. Browser job di Upwork di sini ya. Nah, mungkin yang berhubungan dengan skill kita di desain sama skill kita di di PHP, di programmer itu banyak mana? Yang sesuai, yang misalnya saya tuh mampu di programming. Karena apa? Karena job-jobnya di sini sesuai dengan kemampuan saya. Oh, butuhnya ini. Oh, hanya seperti ini. Oh, berarti saya cocok di programming. Nah, tapi kalau di desain, ini. Nah ini desain ini, seperti kita lihat di sini dari overview-nya dari klien itu butuhnya ini sesuai dengan soalnya passion kita. Tengah jalan nanti kok kita butuh seperti itu karena nggak sesuai dengan kita, berarti kita nggak cocok di desainnya. Jadi jangan browser aja lah, browse ya. Misalnya coba bandingkan job dulu di sini lah, maksudnya job-jobnya di sini ya, di programming, desain seperti ini, kemudian dari transfer seperti ini, yang sekiranya sesuai dengan passion dan nanti di tengah jalan kita tidak bosan, itu yang mana? Itu aja. Itu yang kita pilih ya. Jangan sampai kita sudah memilih suatu bidang ya, kita sudah intan, ternyata setahun kemudian kita sudah bosan. Itu eman-eman dalam profilnya di Upwork itu. Nah, jadi menurut saya tadi ya, yang pertama tadi ya kita istilahnya kita rasakan sendiri ya. Dari semua yang kita suka itu yang paling kita suka itu yang mana? Itu. Yang kedua ya tadi ya, kita bandingkan, kita coba cari job-job yang berhubungan dengan bidang-bidang yang kita suka tadi di Upwork ya. Kita bandingkan, masing-masing tadi kita bandingkan ya, antara job 1 dan 2 dan sebagainya itu, yang sekiranya ke depannya nanti, istilahnya nggak membosankan, nggak membuat kita bosan, berarti itu yang nanti yang kita pilih itu. Nah, itu. Meskipun kita ahli di desain, tapi ternyata job-jobnya di Upwork itu nggak ada yang nyerempet ke kita, kan ya percuma. Tapi kita, contohnya di programming, mungkin di PHP, kita menguasai PHP bidangnya, ternyata di Upwork itu bidang-bidangnya yang sesuai dengan yang kita kuasai di PHP itu nggak ada, ya percuma itu. Makanya pilih ya tadi ya, yang bidang kita kuasai dan di Upwork itu ada banyak dan sesuai dengan passion itu aja. Itu Mas kalau pengalaman saya seperti itu ya, untuk bidang yang pengen kita upload itu seperti apa, seperti itu. Jadi untuk tugasnya nanti minggu depan insya Allah ya tugasnya saya ceknya dia. Jadi coba untuk daftar di Upwork, melengkapi profil ya sesuai dengan bidangnya kalian atau mungkin yang sesuai dengan passionnya ya. Nanti coba nyontoh ya, nggak apa-apa nyontoh profil-profil yang lain ya, nyontoh kita cari sebagai referensi ya, kita copy paste mungkin kita tambah-tambah, kita gabung-gabungkan dengan profil-profil yang lain. Nggak masalah ya. Yang penting tadi intinya apa tadi? Bisa menerangkan siapa saya, keahliannya apa, pengalamannya apa, dan bagaimana kita bisa meyakinkan klien tadi ya, seperti kayak in-time delivery, kemudian kayak apa namanya tadi, comment code, atau mungkin dan lain-lain ya. Jadi sudah saya terangkan semua, ada banyak tadi ya. Nah, jadi isinya tadi ada 4 tadi ya. Kemudian juga portofolionya kalau sudah ada ya dihapus sekalian. Kemudian name text-nya tadi ya sesuai dengan isi profilnya.
Nanti coba didaftar ya, minggu ini mungkin daftar dulu, barangkali ya yang namanya rezeki nggak kemana-mana ya, barangkali mungkin Senin sudah di-review, sudah setuju dari Upwork, nanti minggu depan bisa mulai mencari pekerjaan di Upwork, seperti itu. Itu tugasnya ya, jadi tugasnya hanya buat profil aja di Upwork ya, daftar, buat profil, nanti saya cek untuk mungkin hari Rabu saya cek ya, Kamis kan ada lagi ya, saya cek nanti mungkin ada sedikit masukan dari saya mungkin ya, dari pengalaman saya beberapa tahun terakhir mungkin ada masukan, mungkin perlu tambah ini sebagainya saya cek ya. Nah, itu seperti itu Mas ya, Mbak ya, tugasnya ya, nanti tolong ya tuh. Mungkin dari sini ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Mas. Kalau semisal kita milih sebuah job gitu, apa itu bidang gitu Pak ya, dan kita lihat sekarang itu bisa dibilang pasti banyak yang kliennya, tapi dan ternyata 1 tahun kemudian atau tahun-tahun berikutnya kemudian itu yang pengen job itu nggak ada Pak. Kita disrupsi gitu gimana Pak ya? Iya tadi Mas, cari bidang lainnya nggak masalah Mas. Jadi contoh saya soalnya passion saya 10 tahun terakhir ada semua Mas. Jadi gini Mas, jadi kalau saya lihat di teman-teman saya Upwork itu, teman-teman saya itu ada yang istilahnya dia tuh sejak awal join itu dia pindah-pindah ya. Sejak awalnya itu bidangnya adalah di PHP, awalnya kayak saya. Tetapi setelah lihat PHP ratingnya hanya $20 ya maksimal, akhirnya dia belajar di Ruby ya, Ruby on Rails, ROR, yang dia $30-50. Nah, setelah dia kurang puas sekarang nggak naik lagi, akhirnya sekarang dia belajar Golang. Nggak masalah Mas itu. Tapi kan dia masih satu bidang, masih bidang programmer ya, nggak masalah, masih satu bidang ya. Yang saya belum menemukan tuh yang pindah bidang ya. Dari programming ke desainer itu saya belum pernah nemu ya itu. Tapi soal nggak masalah ya, karena memang ada beberapa teman saya lihat tuh di Upwork Indonesia itu ya itu awalnya dia PHP sama kayak saya, karena dia nggak puas ratingnya maksimal mentok paling pol $20 per jam, akhirnya dia pindah ke Ruby on Rails ya itu. Lalu dia pindah ke Golang, ya itu ada seperti itu. Nah, kalau yang pindah haluan dari bidang desain ke programming saya belum pernah nemukan ya. Tapi kalau tadi yang masih satu bidang nggak masalah ya. Karena memang untuk kayak programming itu memang dia tuh setiap tahun itu mesti ada perubahan Mas ya. Maksudnya contohnya gini, dulu mungkin tahun 2015 yang namanya jQuery itu sangat banyak, programmer jQuery itu sangat banyak sekali. Karena memang tahun-tahun itu jQuery memang top one ya, nomor 1 ya, karena belum ada kayak Laravel, belum ada kayak React JS, kayak Angular, kayak Vue itu belum ada. Tetapi sekarang namanya jQuery plugin ini sudah turun drastis. Karena digantikan kayak seperti React, Angular, Vue dan sebagainya itu. Nah, biasanya tidak masalah Mas kita ganti profil kita dari jQuery pindah ke Angular, pindah ke Vue, ke React tidak masalah. Karena memang yang namanya bidang IT memang terus berkembang ya, nggak bisa kita sekarang mungkin PHP tahun depan kita jamin PHP itu masih banyak, kita nggak bisa jamin karena mungkin yang namanya teknologi itu berkembang, bahkan tiap detik itu namanya ilmu baru ada ya. Nah, kayak kemarin tuh teman saya itu pernah belajar apa itu programan A gitu ya. Tiba-tiba besoknya sudah keluar B, yang mana B itu lebih bagus dari A dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya masalah Mas, nanti kalau memang setahun depan ada perubahan nggak masalah. Yang penting kita kan sudah punya portofolio, kita sudah punya pengalaman di Upwork, mungkin sudah ada portfolionya, udah ada bintang 5-nya, itu sudah jadi modal untuk nyari job ke depannya. Nah itu. Jadi kita menangin di situ Mas, kalau kita sudah setahun udah punya job banyak ya, kita pindah, kita aplikasi job lainnya enggak masalah karena kita sudah punya portfolio, sudah punya profil, sudah punya jam dan sebagainya. Kayak saya seperti ini ya. Contohnya punya saya seperti ini ya. Ini ya. Nah, kayak saya seperti ini ya. Nah, kalau saya sudah lama seperti ini ya, saya sudah punya 24.000 jam seperti ini. Saya aplikasi job lain enggak masalah. Saya pernah Mas ya, pengalaman saya ada job istilahnya itu, saya kan enggak menyantumkan di sini MySQL Mas ya, karena enggak ada MySQL sih. Tapi saya masih bisa cari job yang berhubungan dengan MySQL ya. Ada klien yang kesulitan di MySQL, saya job apply. Nah, tetapi di surat lamaran saya kasih solusi ya. Jadi meskipun saya di PHP ajak jQuery ini ya, nah ini ada job MySQL, ya, saya apply itu saya lamar, tetap pakai profil saya ini. Tetapi di surat saya itu saya kasih solusi. Nah, SQL Anda ini kesalahannya di sini. Coba harusnya seperti ini. Nah, itu masih dilirik Mas. Karena kita modalnya apa? Di surat lamaran tadi plus kita sudah punya profil ini earning, job total sama job sukses ini.
Nah, itu. Jadi tidak masalah nih tahun ke depan, tahun kedua, dan apply job lain tidak masalah. Meski profilnya beda, yang penting di surat lamaran yang kita berikan ke klien itu ada solusinya, ya solusi tentang permasalahannya dia. Nah, kadang kalau ada solusi itu klien nggak lihat ini mas, ini nggak ada lihat ini. Nah, ini hanya pendukung dari profil kita. Yang penting kita bisa ngasih solusi ke kliennya. Nah, bahkan saya tuh ya kalau nyari pekerjaan di Upwork itu, saya tuh cuma ngasih solusi toh. Halo, nama saya ini, saya terang lebih detail di depan ya. Saya punya kalian seperti ini ya. Untuk masalah Anda ini, Anda perlu A, B, C, D, E. Nah, contohnya seperti ini. Nah, biasanya seperti itu akan lebih dilirik oleh klien. Gitu. Jadi kesimpulannya tidak masalah, mas, sampai tahun ke depan, tahun kedua, ketiga itu cari job lainnya. Nah, bahkan nanti kalau sudah tahun kedua, sudah apply job lainnya diterima, bisa dimasukkan di portofolio lagi. Jadi ada nambah koleksi kita, jadi kita bisa ngapli banyak bidang seperti itu. Yang penting untuk awal aja, untuk cari job-job awal aja. Nanti kalau sudah kayak saya seperti ini ya, saya tuh apply job apa aja tidak masalah. Yang penting saya di dalam surat lamaran saya itu ada solusi tentang permasalahan dari klien tersebut. Itu ya mas ya. Itu. Yang penting ini untuk awal aja, untuk modal awal aja kita diterima di Upwork sama untuk apply atau untuk mencari pekerjaan pertama. Nanti kalau jenengan sudah banyak job, sudah dapat job ya, punya rating bagus sebagainya, mau pindah bidang apapun tanpa harus merubah, ini tidak masalah. Yang penting di dalam surat lamaran itu ada solusi tentang permasalahan klien tersebut. Itu ya Mas ya. Itu berarti besok kan ada lagi Pak ya kelasnya Pak ya? Apa? Besok kan ada lagi Pak. Nanti saya tunda minggu depan Mas, biar pas enak Mas. Anda akan nunggu profilnya jenengan di daftar dulu. Saya sudah bilang Mas siapa yang adminnya tadi saya bilang Mas untuk minggu depan soalnya saya butuh biar jenengan bisa melengkapi profil di Upwork, nanti baru bisa saya menjelaskan. Kalau besok nanti nggak nuntut nanti jenengan buat profil dan sebagainya itu. Oh iya, berarti besok nggak ada kelas Pak? Ya, nggak ada minggu depan karena saya butuh jenengan sudah selesai dulu buat profilnya. Jadi saya bisa mengomentari, bisa istilahnya bisa ngecek profilnya ini sudah ada kemungkinan diterima apa enggak di Upwork gitu. Itu. Nah, ini juga penting Mas nih Mas ya. Kayak availability ini, nah ini juga penting ini. Jadi kalau memang kita sanggup kerja 40 jam per minggu ya ini harus diisi ya. Kalau nggak sanggup jangan diisi Mas, 10 jam per minggu karena kadang klien butuh yang ininya tinggi Mas, kadang-kadang 40 jam per minggu berarti orangnya available. Kemudian language ini English ini juga penting ini. Nah, ini ada pilihannya banyak ini. Ada 4 pilihan ya. Nah, ini biasanya kalau udah verified ini kita sudah ditelepon. Kalau sudah ditelepon itu mesti konvensional karena kita dianggap bisa bercakap-cakap bahasa Inggris. Kalau belum biasanya ini masih belum verified. Phone number ini nanti kita pakai HP ya. HP nanti kita divalidasi ada notifikasi masalah kode itu. Kemudian education ini, pendidikan ini juga penting ya. Pendidikan ini kita masukkan juga ini, itu juga untuk menambah istilahnya kemampuan menambah profil kita ya. Itu. Kemudian ini portfolio tadi ya. Saya tidak pernah masuk portfolio karena sudah lama ya, karena saya jarang karena saya bondonya cuma ini aja. Kalau cari job ya cari yang sudah pernah saya kerjakan ini. Nah, kemudian ini ada ini sertifikat. Ini kalau mungkin dengan punya istilahnya sertifikat digital ya. Itu kita masukkan di sini ya. Contohnya mungkin MySQL, mungkin kita punya sertifikat MySQL dari Oracle, itu bisa kita masukkan di sini. Atau kita pernah sekolah online tentang bahasa program PHP khusus di kelas online di website itu yang terkenal itu ya di saya lupa situsnya itu. Kita bisa masukkan di certification ini. Ini juga mendukung untuk job-job kita ke depannya. Kemudian pengalaman kerja, nah ini perlu kita masukkan juga, mungkin pernah kerja di mana-mana, mungkin kalau mungkin pernah ya dimasukkan aja, kalau tidak pernah tidak apa. Tapi jarang ini dilirik klien ini. Nah, yang penting ini sekarang ini kata teman-teman saya ya yang masih aktif di Upwork ya karena sering dapat job Upwork. Jadi kita bisa meminta testimonial dari klien ya. Jadi setelah kita selesai kerjaan, kita menghasilkan pekerjaan yang bagus, kita bisa minta klien untuk mengisi testimonial ya, atau mungkin istilahnya ya kayak testimoni ya kayak di Tokopedia itu pengalaman kerja kita seperti apa, itu suruh minta klien untuk masukkan seperti ini. Kalau dulu gabung di sini Mas dulu testimonial ini, nah, sekarang kayaknya terpisah ya. Saya tidak pernah apply job di Upwork karena malah lagi sibuk-sibuknya kerjaan ini.
Tapi insya Allah nanti saya ajari triknya itu, triknya cari job ya. Pengalaman saya itu pernah tahun kemarin saya coba ngapli 6-7 job tuh saya dua kali di hire itu pernah itu. Saya di WordPress plugin. Padahal di sini saya nggak nyertakan kan WordPress plugin, tapi masih bisa nyantol. Nah ini, itu tadi bondonya apa? Itu tadi saya ngasih solusi ke klien. Kita buat plugin, contoh plugin seperti ini, simple aja. Ya, itu saya dilirik oleh klien. Mungkin sebentar untuk ada pertanyaan dulu. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti hari Kamis ya, nanti tolong dibuatkan dulu profil Avok-nya, nanti sebelum nanti bisa ditunjukkan ke saya ya masing-masing ya minggu depan ya. Nanti sebelum saya ajari cara-cara untuk bagaimana mencari pekerjaan pertama ya, bagaimana membuat surat lamaran yang baik dan sebagainya akan saya ajari pada minggu depan ya. Itu mungkin itu dulu ya untuk pertemuan hari ini ya. Saya akhir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sampai setengah?